Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan Bang Ceper. Apa kabar sahabat Ceper semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Sahabat Ceper, kita memilih calon pemimpin bukan melihat dari gaya gimmicknya, bukan dari gaya gemoynya. Kita melihat pemimpin itu, yang pertama, rekam jejaknya. Kita melihat rekam jejaknya. Dan yang kita lihat dari calon pemimpin itu adalah gagasan dan kinerjanya. Kalau hanya kinerjanya, kalau hanya cuman joget-joget gimmick, tidak ada kinerja, tidak ada gagasan, ya cuman makan, dijanjikan makan dan makan gratis dan susu gratis, ya. Itu sebuah gagasan yang sangat tidak masuk akal dan sangat tidak etis, ya. Karena apa? Tanpa diprogramkan juga sama mereka, ya. Yang namanya anak sekolah itu pasti akan makan. Dia kan masih punya ibu, masih punya orang tua, masih punya ayah yang lebih berhak, yang bertanggung jawab, ya. Itu bukan urusan negara, ya. Masalah makan, kalau masalah urusan makan, yang kita pikirkan bukan makan. Yang kita pikirkan bagaimana gagasan untuk menuju anak-anak yang akan lulus mendapatkan lowongan pekerjaan yang jelas, tanpa outsourcing, tanpa kontrak. Bagaimana caranya anak-anak bangsa ini menjadi tuan rumah di negaranya, menjadi seorang pekerja tuan rumah di negaranya dengan tidak tenaga kontrak. Apakah ada yang goyang-goyang gimmick itu berpikir seperti itu? Yang dipikirkan cuman makan gratis dan minum susu, ya. Itu tidak mempunyai gagasan sama sekali. Kita mencari calon pemimpin itu yang punya gagasan, ya, yaitu generasi muda yang punya masa depan, yang jelas punya pekerjaan dan benar-benar menjadi tuan rumah di negara sendiri, bukan jadi babu dan kuli di negara sendiri. Dalam arti kata, mereka bekerja tapi tidak diperlakukan sebagai babu di rumahnya. Jadi yang kita harapkan bukan sebuah janji-janji goyang-goyang gimmick dan makan siang gratis. Bukan itu yang kita harap. Kita perlu pemimpin yang punya gagasan ke depannya. Bagaimana anak-anak bangsa ini mau dibawa kemana? Setelah lulus sekolah, setelah mereka punya ijazah, akan dibawa kemana anak-anak bangsa ini? Ya, sementara lowongan pekerjaan susah. Ya, dari tahun ke tahun lulusan SMA, lulusan kuliah banyak, ya, lulusan sarjana banyak, tapi kerjaan tidak ada. Apakah cukup dengan makan dan goyang-goyang gimmick? Apa itu gagasan untuk jalan keluar untuk masa depan Indonesia? Bukan itu. Yang kita cari sosok pemimpin yang bisa mewujudkan pekerjaan bagi anak-anak yang selesai lulus sekolah, dan kita menjadi tuan rumah di negara sendiri, bukan semata-mata hanya kuli
hanya budak di negara sendiri. Apakah bisa pemimpin mewujudkan hal-hal seperti ini? Dan kita kerja bukan seperti kerja Rodi. Kita kerja sesuai dengan SDM dan anggaran perusahaan yang benar, yang dikawasi oleh pemerintah yang benar. Bukan berpihak kepada oligarki yang akan menekan memeras rakyatnya sendiri. Kita bukan nyari pemimpin yang goyang-goyang gimmick seperti itu. Yang kita cari pemimpin yang memikirkan bagaimana mau dibawa kemana bangsa ini. Mau dibawa kemana anak-anak bangsa yang telah lulus sekolah, lulus sarjana. Ya, itu yang kita pikirkan. Bukan makan gratis, susu gratis. Itu bukan sama sekali bukan gagasan. Itu hanya pembodohan. Di sini kelihatan pemimpin yang tidak punya gagasan hanya menutupi kekurangannya dengan goyang-goyang gimmick. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Dalam hidup ini anak muda itu berikan harapan kepada mereka untuk menata masa depannya. Berikan kemandirian untuk mereka cari kerja agar lapangan kerja terwujud. Bagaimana caranya? Nah, itu pemimpin yang kita cari, yang memikirkan, yang berkinerja, yang punya program untuk bagaimana memajukan anak-anak generasi Z ini supaya mereka mandiri dan bekerja, punya kerjaan. Bukan dengan goyang-goyang dan Mobile Legend yang kemarin pernah dilegalkan oleh Bapak Presiden sebelumnya. Dengan melegalkan Mobile Legend ini benar-benar merusak seluruh anak Indonesia saat ini. Ya, anak-anak muda generasi Z Indonesia sekarang udah banyak yang rusak. Dipanggil sama orang tuanya itu nggak nyaut sekali. Kalau belum dicolek, belum nengok karena sibuk main game. Game yang dilegalkan oleh presiden sebelumnya. Apakah ini yang dinamakan generasi Z yang maju? Ya. Sekarang itu bagaimana caranya kita memberikan peluang kerjaan sebanyak-banyaknya untuk para anak-anak muda generasi Z. Ya, bukan dengan goyang-goyang gimmick yang gak jelas dan makan siang gratis yang gak tentu makna programnya itu. Segampang itukah mewujudkan makan gratis bagi anak-anak sekolah? Itu tidak segampang yang dibicarakan. Dan itu memerlukan tender, ya. Dan itu kita harus mencari catering. Dan itu pekerjaan tidak gampang. Kalau dengan perkataan mungkin itu gampang. Memberi makan gratis itu gampang. Akan tetapi mengimplementasikannya susah. Dan di situ nanti ada peluang-peluang untuk korupsi. Jelas. Dengan program makan gratis ini ada peluang-peluang untuk korupsi. Seperti contoh dianggarkan oleh Menteri Keuangan, misalnya dianggarkan untuk makan siang gratis. Untuk kabupaten ini dianggarkan dari pusat, misalnya 500 juta untuk 2 kali makan. Apakah kalian yakin duit yang dari pemerintahan Menteri Keuangan pusat itu sampai 500 juta ke pemerintahan daerah? Gua nggak yakin. Dan di situ ada peluang-peluang untuk korupsi. Ada semakin banyak celah-celah untuk maling-maling uang negara ini. Ini program sangat tidak masuk akal. Akan menghidupkan sarang-sarang maling lagi di negara ini. Otomatis dia melalui jalur. Ya. Jalur nanti setelah jalur nanti otomatis begitu sampai di pemerintahan daerah nanti itu akan ada tender. Catering mana yang akan mengelola ini? Nanti di perebutan tender itu belum tentu sehat. Ada lagi kong kali kong di tender itu. Makin gak jelas bangsa ini. Ya, jadi makanya program makan gratis itu program yang tidak jelas dan tidak mungkin berkesinambungan karena itu memerlukan orang banyak. Ya. Jangankan kita ngasih makan anak Indonesia,
Ya, sebanyak itu anak sekolah seluruh Indonesia. Kita di tingkat untuk selamatan aja, untuk seluruh, nggak sampai se-RT datang semua orang kita, itu ribetnya minta ampun, apalagi ini anak sekolah seluruh Indonesia. Kebayang nggak bagaimana repotnya? Di situ ada peluang-peluang untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mempermainkan keuangan. Ini semakin kembali ke zaman dulu kala Orde Baru, dan nanti ini akan terjadi kong kali kong KKN antara catering ini dan siapa catering yang terdekat dengan permintaan setempat. Pasti itu yang akan terjadi. Bukan tidak mungkin. Ya. Bukan tidak mungkin. Dan ini program seperti ini adalah program nyeleneh, program nggak jelas, ciri-ciri pemimpin yang nggak punya gagasan dan kinerja. Ya, nah, seorang pemimpin yang ngumpet, tidak punya kinerja, ngumpet di balik goyang-goyang gimmick dengan mengalihkan perhatian rakyat itu ke goyang-goyang gimmick karena dia nggak punya program yang jelas. Nah, ini yang berbahaya ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau tidak bermanfaat ya sudah. Saya bikin konten ini demi menyelamatkan anak-anak bangsa. Kita cari pemimpin yang punya gagasan bagaimana caranya menggiring anak-anak generasi Z yang lulus sekolah ini supaya mereka mempunyai peluang pekerjaan ya, lowongan pekerjaan. Karena semakin banyak anak muda menganggur, semakin banyak peluang-peluang untuk melakukan kejahatan, narkoba, dan lain-lain. Ini sangat berbahaya ya. Tidak bisa dicegah dengan goyang gimmick dan makan gratis. Oke, jumpa lagi di channel saya berikutnya. Jangan lupa share, like, dan komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.